Kitab Kejadian. Di video pertama, kita telah melihat bagaimana pasal 1-11 membentuk alur cerita dasar dalam Alkitab. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia membuat manusia segambar dengannya untuk memerintah dunia atas namanya. Namun manusia lebih memilih dosa dan memberontak, dan lalu kehidupan bergulir di luar kendali ke dalam kekerasan dan kematian. Dan semua ini mengarah kepada pemberontakan dan terseraknya orang-orang Babel. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan Allah untuk menyelamatkan dan menebus dunia? Dari kisah tentang terseraknya orang Babel, penulis menelusuri silsilah sebuah keluarga yang mengarah kepada seorang pria bernama Abram, yang kemudian dikenal sebagai Abraham. Dan janji Allah kepada Abraham di awal pasal 12 mengawali sebuah gerakan baru dalam kisah ini. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah Kanaan yang suatu saat akan diberikan Allah kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Di tanah itu, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur dan memberkatinya. Nah, janji-janji ini terhubung dengan bagian awal dari kitab ini. Jadi orang-orang Babel dengan kesombongannya ingin membuat namanya masyhur, namun ternyata keinginan itu tidak berjalan dengan baik. Namun Allah dalam kemurahan hatinya akan memberikan nama yang besar kepada seseorang yang tidak ternama, yaitu Abraham. Dan berkat Allah bagi Abraham mengingatkan kembali kepada berkat Allah yang semula diberikan kepada manusia pada mulanya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Allah mau memberkati Abraham dan keluarganya? Kalimat terakhir dari janji Allah dapat menjelaskan semuanya, sehingga seluruh keluarga di bumi akan menerima berkat melalui engkau. Nah, ini adalah kalimat kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan dan memberkati dunia yang penuh pemberontakan melalui keluarga Abraham. Inilah sebabnya mengapa seluruh kelanjutan kisah dalam Perjanjian Lama hanya akan berfokus pada satu keluarga ini, yang nantinya akan disebut sebagai bangsa Israel. Ini juga melatar belakangi mengapa bangsa Israel akan disebut sebagai kerajaan para imam di Gunung Sinai. Allah ingin memakai mereka untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain seperti apa Allah itu. Janji inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para nabi dan penyair yang mengatakan bahwa pemenuhan janji itu akan datang melalui Raja Mesianis Israel yang pemerintahannya akan membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Sampai titik ini, kisah ini belum benar-benar jelas. Sehingga kita harus terus membaca dan melihat bagaimana janji ini berkembang. Sisa kitab ini berfokus kepada Abraham dan keluarganya. Pertama-tama, Abraham sendiri, lalu Ishak anaknya, dan Yakub anak Ishak, kemudian berlanjut kepada ke-12 anak Yakub. Dan kisah tentang setiap generasi ini disatukan oleh dua tema utama. Pertama, setiap generasi dari keluarga Abraham ditandai dengan kegagalan yang terulang. Mereka terus-menerus membuat keputusan-keputusan yang buruk yang mengacaukan kehidupan mereka dan menempatkan janji Allah dalam bahaya. Namun demikian, Allah tetap setia kepada mereka. Dia terus menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri dan menegaskan kembali komitmennya untuk memberkati mereka dan memberkati bangsa-bangsa melalui mereka meskipun mereka sering gagal. Kisah Abraham. Allah telah menjanjikan keluarga yang sangat besar kepada Abraham. Namun pada dua kesempatan yang berbeda, Abraham khawatir dengan keselamatannya karena ada laki-laki lain yang tertarik kepada istrinya. Abraham menyangkal bahwa dia telah menikah dengan istrinya. Dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah bagi mereka. Dan bukan hanya itu saja, Abraham dan Sarah istrinya tidak bisa memiliki anak. Jadi Sarah mengatur supaya Abraham tidur dengan salah satu hamba perempuan mereka. Dan hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam keluarga mereka. Tetapi Allah selalu menebus kesalahan Abraham. Dan di pasal 15 dan 17, Allah bahkan meneguhkan janjinya kepada Abraham dengan sebuah komitmen resmi yang disebut perjanjian. Ini merupakan sebuah adegan klasik. Allah meminta Abraham untuk memandang bintang-bintang di langit dan menghitungnya. Allah berkata bahwa akan sebanyak itulah keturunan Abraham kelak. Meski semuanya terdengar mustahil, karena saat itu Abraham tidak punya anak. Dan sepertinya tidak akan pernah bisa punya keturunan. Abraham tetap memandang ke langit dan percaya begitu saja terhadap janji Allah. Lalu Allah merespon dengan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa dan bahwa berkat Allah akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa.
Allah meminta Abraham untuk menandai keluarganya dengan suatu tanda perjanjian, yaitu sunat bagi semua anak laki-laki dalam keluarganya. Hal ini merupakan sebuah simbol peringatan bahwa pertumbuhan keluarga mereka adalah anugerah dari Allah. Dan pada akhirnya, Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan dia meninggal pada usia yang lanjut. Nah, kisah Yakub menyuguhkan tema yang sama dengan cara yang lebih dramatis. Sejak lahir, Yakub hidup sesuai dengan arti namanya, yaitu penipu. Dia mengelabui Esau kakaknya dalam hal berkat dan warisan. Dia melakukannya dengan cara menipu ayahnya yang sudah kabur penglihatannya karena sudah tua. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Yakub memiliki 4 orang istri, walau sebenarnya dia hanya mengasihi salah satu istrinya yang bernama Rahel. Hal ini menimbulkan persaingan-persaingan di dalam keluarga. Satu-satunya peristiwa yang merendahkan hati Yakub adalah ketika ia ditipu oleh pamannya yang bernama Laban selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Akhirnya, kondisinya terbalik. Yakub yang sudah direndahkan hatinya kembali ke tanah kelahirannya. Dalam sebuah cerita yang sangat aneh, Yakub akhirnya bergulat dengan Allah karena ia ingin Allah memberkatinya. Beberapa hal memang tidak akan pernah berubah, bukan? Tetapi Allah menghargai kegigihan hatinya. Dan dia meneruskan berkat Abraham kepada Yakub. Dan Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergulat dengan Tuhan. Inilah bagian akhir kitab ini, kisah anak-anak Yakub, di mana seluruh tema cerita mencapai puncaknya. Yakub mengasihi anak termuda kedua yang bernama Yusuf, lebih dari dia mengasihi anak-anaknya yang lain. Dan Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan ke-10 kakaknya menjadi benci terhadap Yusuf. Mereka menculiknya dan berencana untuk membunuhnya. Namun kemudian mereka lebih memilih untuk menjual Yusuf sebagai budak untuk dibawa ke Mesir, di mana ia berakhir di penjara. Betapa keluarga yang gagal. Namun Allah menyertai Yusuf. Allah menyusun rencana untuk membebaskan Yusuf dari penjara, dan pada akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang penting kedua dalam pemerintahan di wilayah Mesir. Sehingga Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir pada masa kelaparan. Dia juga menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya dari kematian akibat kelaparan. Sekali lagi, kita bisa melihat kebodohan dan dosa keluarga Abraham yang dipertemukan dengan kasih setia Allah yang sanggup mengubah maksud jahat dari saudara-saudara Yusuf menjadi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan. Hal inilah yang sebenarnya dikatakan Yusuf hampir di bagian akhir kitab ini. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kata-kata ini diletakkan secara strategis di bagian akhir kitab, karena kata-kata tersebut tidak hanya merangkum kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, tetapi juga keseluruhan isi kitab. Mulai dari Kejadian 3 dan seterusnya, manusia terus bertindak egois dan melakukan kejahatan, tetapi Allah tidak akan meninggalkan dunia ini berjalan dengan caranya sendiri. Allah tetap setia dan bertekad untuk memberkati umatnya walau mereka banyak mengalami kegagalan. Kita dapat melihat hal ini terutama bagaimana janji misterius tentang keturunan seorang perempuan akan dikembangkan dalam kitab ini. Ingatlah Kejadian pasal 3. Allah berjanji bahwa pemenang yang terluka akan datang dan meremukkan kepala ular dan mengalahkan kejahatan pada sumbernya. Kemudian penulis menghubungkan janji ini secara langsung dengan garis keturunan Abraham. Ini adalah sebuah babak mengenai bagaimana Allah akan mencurahkan berkat-Nya kepada bangsa-bangsa. Dari Abraham, janji ini lalu terhubung kepada Yehuda, anak keempat Yakub, dan beginilah kisahnya. Dalam syair yang sangat penting yang terdapat di pasal 49, Yakub yang sudah tua dan terbaring di atas tempat tidurnya, ingin memberkati ke-12 anaknya. Ketika tiba pada giliran Yehuda, Yakub menubuatkan bahwa Yehuda akan menjadi suku yang memimpin kerajaan Israel. Dan bahwa suatu hari nanti, akan datang seorang raja yang akan memerintahkan ketaatan kepada bangsa-bangsa dan memenuhi janji Allah untuk memulihkan berkat taman bagi seluruh dunia. Setelah itu meninggallah Yakub, yang kemudian disusul oleh Yusuf. Keluarga yang terus berkembang ini tetap tinggal di Mesir. Kitab Kejadian diakhiri dengan segala harapan akan masa depan dan janji-janji yang masih menggantung dan belum dikembangkan. Hal itu memaksa kita untuk membuka halaman selanjutnya dan melihat bagaimana kisah ini akan berlanjut. Tetapi untuk sekarang, itulah isi kitab Kejadian.